Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Random Content. Kali ini Random Content punya menu baru nih, yaitu Random Education, di mana kita bakalan ngebahas edukasi dari segi kesehatan, yang tentunya kita berharap bakalan bermanfaat buat semua kalangan, baik itu cewek maupun cowok, dan tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa kesehatan. Kali ini karena kita akhir-akhir ini ngelihat banyak banget pasangan muda yang nikah dan tentunya alhamdulillah langsung pada hamil, maka kita bakalan ngebahas tentang ketidaknyamanan yang sering terjadi pada kehamilan muda. Hamil muda atau biasa disebut juga dengan kehamilan trimester pertama, yaitu adalah usia kehamilan dari 0 sampai 13 minggu. Nah, biasanya pada saat ini ibu hamil akan mengalami beberapa keluhan. Keluhan-keluhan ini mungkin mengkhawatirkan bagi ibu hamil, namun masih dianggap normal karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh ibu, dan sebagian besar masalah ini merupakan kejadian normal asalkan tidak berlebihan. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke pembahasan ya. Pembahasan yang pertama di sini ada morning sickness atau mual muntah. Hal ini pasti lumrah banget terjadi pada ibu hamil muda. Karena kenapa? Saat hamil itu hormon estrogen itu meningkat yang menyebabkan salah satunya adalah mual dan muntah. Tapi tenang, kita punya tips untuk mengatasinya, yaitu yang pertama ada hindari menggosok gigi pada pagi hari atau setelah makan. Yang kedua, minum air hangat. Yang ketiga, hindari makanan yang memicu mual atau muntah semakin parah. Tapi tenang, kalau misalkan teman-teman di sini pada saat hamil muda cuman bisa makan gorengan, itu nggak apa-apa. Tapi gorengannya dicombine dengan sayur, dengan protein, dengan daging. Jadi walaupun kita cuman makan gorengan, tetap bakalan ada nutrisi dan gizi untuk kita dan tentunya untuk dede bayinya ya. Untuk yang selanjutnya ada hindari bebauan yang memicu mual atau muntah. Nah, di sini juga biasanya ibu-ibu hamil muda itu tiba-tiba gak suka sama parfum suaminya, gak apa-apa. Hindari aja si parfumnya, tapi suaminya jangan dihindari ya bun. Nanti tiba-tiba ada pelakor kan gimana, repot. Nah, yang terakhir ada makan sedikit demi sedikit tapi sering. Makan sedikit demi sedikit, kalau misalkan teman-teman gak bisa makan nasi, bisa banget diganti dengan buah, puding, biskuit atau apapun dengan jarak minimal misalkan 2 jam sekali atau enggak 3 jam sekali dengan porsi yang sedikit tentunya ya bun ya. Poin kedua ini ada keputihan. Nah, hal ini juga sering banget terjadi atau lumrah banget kejadian di ibu-ibu hamil. Ini juga terjadi karena adanya perubahan hormon pada saat wanita hamil ya bun ya. Tapi tenang, kita juga punya tips nih buat ngatasinnya. Yang pertama itu ada hindari menggunakan celana dalam yang ketat atau terlalu kecil. Yang kedua, ganti celana dalam sesering mungkin 3-4 kali kayaknya masih oke ya. Yang selanjutnya ada menjaga kebersihan area genitalia dengan cara mengeringkan vagina setiap sehabis BAK atau BAB. Jadi jangan sampai area genitalia kita itu lembab ya bun, jadi harus selalu kering. Jadi kita juga nyaman kalau kering. Selanjutnya ada konsumsi makanan yang bergizi. Nah, lagi-lagi balik lagi ke makanan, karena dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang gizinya seimbang, itu akan membantu banget ke sistem kesehatan kita. Itu parah sih ngebantunya. Nah, yang terakhir ada istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi keputihan ini akan tetap normal selama keputihannya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak menimbulkan rasa gatal yang parah ya bun ya. Nah, di urutan ketiga ada sering buang air kecil. Hal ini disebabkan karena semakin membesarnya rahim, hal tersebut akan menekan kandung kemih atau bladder kita, sehingga kita bakalan lebih sering ngerasa ingin ke toilet. Tapi tetap kita punya tips-tips untuk ngatasinnya. Yang pertama ada perbanyak minum pada siang hari. Hal ini bertujuan agar pada saat malam hari teman-teman semua bisa istirahat dengan tenang tanpa diganggu dengan keinginan untuk BAK yang lebih sering. Yang kedua ada jangan menunda keinginan untuk BAK. Yang pertama karena
tidak sehat kalau kita menunda, dan yang kedua itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih karena di dalam urin kita nyatanya banyak banget bakteri. Kayak kebayang gak sih kita nampung bakteri sebanyak itu gitu nggak dikeluarin. Nah, yang terakhir ada batasi minum teh atau kopi karena teh dan kopi itu mengandung kafein. Kafein itu kalau kita konsumsi berlebihan itu bisa menyebabkan otot kandung kemih melemah. Hal tersebut membuat kandung kemih kita tidak bisa menampung terlalu banyak cairan di dalamnya. Itu juga bisa membuat kita semakin ingin bolak-balik ke toilet semakin sering. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih ya Bun, biar sehat. Oke, di poin selanjutnya ada mudah lelah. Hal ini juga sering banget terjadi pada ibu-ibu hamil. Kayak jalan sedikit capek, kerja sedikit capek, itu nggak apa-apa banget Bun, karena hal tersebut juga dipengaruhi karena perubahan hormon atau peningkatan hormon progesteron yang membuat ibu hamil ngerasa gampang capek. Tapi lagi-lagi dan lagi kita semua punya tips untuk mengatasinya. Yang pertama ada istirahat yang cukup tentunya. Kita kalau lagi hamil harus istirahat cukup ya Bun ya, jangan terlalu capek. Karena selain bagus untuk kesehatan kita, itu bagus juga untuk perkembangan janin kita di dalam. Yang kedua ada hindari kegiatan atau aktivitas yang berlebihan. Nah, ini waktu yang tepat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat sama suami kita. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas nih ya Bun ya sama suami. Kalau misalkan kita ada kamar di lantai 2, kita bisa pindah dulu aja ke bawah Bun, biar gak terlalu banyak naik turun tangga. Yang terakhir ada makan makanan yang sehat. Lagi dan lagi makan makanan yang sehat ya Bun. Karena dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu tentunya bakalan ningkatin banget stamina dan imun kita. Jadi walaupun kita lelah, kita nggak akan gampang kena sakit ya Bun ya. Nah, di poin terakhir ada gangguan psikologis. Hal ini juga sering banget nih kejadian pada ibu hamil. Gampang baper, gampang kesinggungan, sensitif banget, kadang-kadang sedih, tiba-tiba nangis tanpa sebab. Itu juga nggak apa-apa karena adanya perubahan hormon yang nggak seimbang di tubuh kita itu nyebabin segala sesuatu itu terjadi. Kadang kalau misalkan wanita tiap bulannya juga kejadian ya Bun ya hal kayak gitu. Tapi untuk menghindari atau mengurangi resiko dari ketidakseimbangan hormon itu, kita punya tipsnya lagi nih Bun. Mau tahu apa aja? Nah, tips untuk mengatasi gangguan psikologi yang tadi itu ada yang pertama, hindari hal-hal yang membuat stres. Biasanya kalau misalkan kita baru-baru hamil itu banyak banget netizen atau tetangga-tetangga yang nyinyir. Kayak kok hamilnya kecil, kok baru hamil, kok mual muntahnya berlebihan, kok ini, kok itu, kok ini, kok itu. Gak usah didengerin, hal-hal yang kayak gitu malah bikin kita pusing. Udah lewatin aja. Yang kedua ada memperkuat hubungan dengan pasangan. Untuk para suami di luar sana, ini adalah waktu yang tepat untuk semakin mengerti apa yang diinginkan oleh istrinya, mengerti keadaan istrinya, dan pada saat ini juga waktu yang tepat untuk menurunkan ego masing-masing ya Bun ya. Yang selanjutnya ada berpikir positif untuk kesehatan ibu dan janin. Jangan terlalu banyak pikiran, karena tahu nggak sih kalau misalkan ibunya banyak pikiran atau stres, dede bayi di dalam juga bakalan ngerasain hal yang sama. Makanya kita harus selalu berpikir positif biar dede bayinya tumbuh berkembang dengan pikiran yang positif gitu ya. Dan jangan lupa untuk segala sesuatu yang kita alamin itu adalah hal yang normal selama tidak berlebihan. Jadi jangan terlalu khawatir ya Bun ya. Yang terakhir adalah lakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentunya untuk kesehatan ibu dan janin. Lakuin kegiatan positif itu bisa dengan cara baca-baca buku parenting atau enggak baca-baca buku untuk kesehatan ibu dan janin, cara-cara mengatasi hal-hal yang bakalan terjadi di trimester-trimester selanjutnya tentunya. Dan yang pasti dengan nonton video ini juga adalah salah satu kegiatan positif ya Bun ya. Oke, mungkin segitu dulu kali ya pembahasan dari kita. Kesimpulannya, untuk ibu-ibu hamil atau bunda-bunda yang lagi mengalami keluhan seperti yang dibahas tadi, jangan terlalu khawatir, selama tidak berlebihan, insya Allah itu masih aman ya Bun ya. Dan yang penting,
Jangan lupa kontrol kehamilan Bunda, boleh ke bidan atau ke dokter kandungan terdekat ya Bun ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.